Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jaringan fiber optik dan penyetingan modem Huawei. Kelompok kami berjumlah 4 orang, yang ketua Abdul Rahim, Sulaiman, Hazar, dan Nurul Aida. Saya akan menjelaskan apa saja alat-alat dari proyek kami yang berjudul jaringan fiber dan penyetingan keyboard. Dua OLS sebagai OLT, yang ini pasif splitter, ini TAN, ini kabel fiber optik, ini pastor dan buat kabel indoor. Nah, yang ini alat penyambungan fiber optik. Di sini alat pemotong fiber optik namanya fiber cleaver. Nah, yang ini namanya pemotong atau pengupas kabel optik namanya cleaver. Ini alkohol buat membersihkan serat-serat kabel optik. Ini bisa pakai kapas atau pakai tisu. Nah, kebetulan tisunya tidak ada, kita pakai kapas. Nah, yang ini namanya modem Huawei yang kecepatannya di atas 100 Mbps hingga 1 GHz per second. Hai guys, di sini saya bersama Nurul Aida yang akan menemani saya dalam merakit suatu jaringan fiber optik dan penyetingan Huawei dalam fiber optik. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Hakim. Bagaimana sih cara merakit fiber optik yang benar? Di sini yang pertama kita harus lakukan itu kita harus sediakan alat-alatnya yang seperti saya jelaskan tadi, mulai dari pengukuran, pemotongan sampai penyambungan. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita siapkan kabel fiber optik. Nah, ini yang dinamakan kabel fiber optik, bentuknya kecil. Ini biasanya ada di luar. Nah, kabel yang ini kabelnya belum jadi. Gitu. Nah, kita akan merakit kabel ini nih, gimana kabel ini menjadi satu rangkaian. Nah, dari proses terminasi cahaya menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, yang kita lakukan persiapan kabel sama konektor. Nah, ini namanya konektor SOC atau konektor yang belum jadi. Nah, konektor ini kita akan rakit terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita nyalakan alat spesan terlebih dahulu. Nah, Ini alatnya sudah nyala ya guys? Nah, ini alatnya namanya splicer atau penyambungan kabel fiber optik. Alat ini bisa dua fungsi, bisa penyambungan SOC sama penyambungan sambung lurus. Ya, kita buka dalamnya. Nah, ini masih kosong. Nah, alat-alatnya ada di sini, butuh penyambungannya. Yang kita perlukan holdernya. Nah, untuk penyambungan SOC kita dua holder, yang namanya hash in sama hash out. Nah, ini buat SOC sama holdernya SOC. Kita masukin terlebih dahulu. Nah, kita tutup. Nah, kita buka alat-alatnya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ekor atau penutupnya, penutup SOC. Kita yang pertama harus lakukan masukin ini. Nah, terus tutupnya sama selang. Selang ini sebagai pemanas fiber. Nah, selanjutnya kita buka dulu kabel fibernya. Kita kupas.
ini yang dinamakan kabel fiber. Nah, ini belum termasuk kabelnya. Ini ada lapisannya lagi, ada 2 lapis. Nah, pas kita buka, terutama kita masukin ini dulu. Masukin solder yang pertama ke sini. Nah, kita potong kabelnya pakai yang segitiga. Ini buat mengupas kabel core-nya. Nah, ini kabelnya, ini jangan disentuh. Nah, lalu kita bersihkan pakai alkohol. Nah, ini alkoholnya. Ini kita pakai kapas. Nah, kita bersihkan. Kalau misalkan langsung terkena tangan itu langsung nyetrum apa gimana? Enggak, ini nggak ada setrumnya. Nah, setelah kita bersihkan ini, jangan kita sentuh ini. Nah, lalu kita potong. Ini alat pemotongannya namanya clipper. Nah, kita potong. Ya. Setelah dipotong akan kayak gini, nggak kelihatan kabelnya karena bentuknya sangat kecil. Ini serat. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Jadi di dalam kabel tuh terdapat banyak lapisannya ya Pak? Banyak lapisan, ada 3 lapisan. Nah, kita tutup. Nanti hasilnya kita kelihatan di sini. Nah ini seratnya. Serat kabelnya kelihatan kalau dari sini. Pakainya saya mikro. Kita lihat dulu, ini kepanjangan. Nah, ini buat ujung konektornya. Sama halnya seperti yang pertama. Nah, kita kupas lagi. Kalau ini harus pelan-pelan karena sensitif. Nah, ini alatnya buat pengupasannya, sedikit demi sedikit. Harus 4 kali atau 5 kali potong. Nah, setelah kita potong, kita masukkan lagi yang satunya ke sini, ke dalam alat penyambung fiber optik. Nah, di sini akan jelas antara suhu S sama suhu Y. Nah, ini hasil pemotongan hanya bisa dilihat dari mikro. Nah, setelah ini kita sudah disambung. Nah, setelah penyambungan selesai, kita lakukan pemanasan. Dengan cara kita buka ini, suhu panasnya. Kita masukkan ini dulu ke sini, diteketin. Nah, kita angkat pelan-pelan. Karena fiber ini sensitif, nggak bisa sembarangan angkat. Oh, jadinya menyambung ya Pak Muhib? Iya, ini akan menyambung. Nah, lalu kita panaskan. Nah, ini sebagai jaket ini sebagai pelindung, sebagai pemanas. Luar biasa. Lalu kita masukkan ke tisu pemanas di sini. Nah, setelah itu kita pencet tombol head. Itu pemanas. Kalau sudah pemanas, kalau sudah dipanas akan berbunyi klik dalam speaker ini. Nah, sudah berbunyi, kita angkat. Nah, dia akan menyambung kayak gini. Kita dinginkan dulu beberapa menit. Nah, setelah dingin, kita masukkan jaketnya. Satu tarikan, jangan lebih dari 1 tarikan.
Setelah penyambungan kabel, ini akan dilakukan apa lagi Pak? Setelah penyambungan ini selesai, kita akan pengatesan ukur gitu sama perakitan. Ini larinya kemana sih kabelnya ini? Nah, ini sudah selesai. Begitupun sama satunya, kita harus seperti ini. Nah, ini yang sebelum, ini sesudah. Nah, kita lakukan sama yang satunya lagi. Sampai kabel-kabel ini tersambung dengan rapi. Kabel ini biasanya dipakai di luar. Kabel ini nama kabel outdoor, kabel luar. Untuk kabel indoornya buat di dalam kita pakainya kabel yang ini. Ini kita pakai buat di dalam ruangan gitu. Kita langsung saja praktekin hasil ukurnya. Hai guys, ini kabel fiber optik yang telah disambung, dua-duanya telah menyambung. Jadi setelah yang tadi kita review, ini dari hasil kerja Pak Ohim ya, atas penyambungan kabel fiber optiknya. Setelah itu apa yang dilakukan setelah menyambung kabel ini Pak? Nah, setelah penyambungan kabel selesai, kita lakukan pengukuran. Nah, contoh lakukan pengukurannya itu dengan alat ini, namanya ini kita anggap aja sebagai terminasi dari pusatnya, terminasi daya. Nah, contohnya kita nyalakan ini tombol off, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini sebagai pengantar gelombangnya. Nah, ini sebagai tolak ukurnya. Nah, yang di luar itu pakainya ini, kita masuk ke box panel. Nah, kita masukin ini ke sini. Nah, ini kan kosong nih. Nah, sebagai alat ukurnya, nah sebagai ukurnya pakainya ini. Nah, ini namanya OPM, alat ukur jaringan totalos atau alat ukur gelombang elektromagnetik. Nah, kita bisa pakai kabel ini. Nanti kalau di luar kan pakainya ini. Nah, dayanya cuma dari sini, kita langsungnya kabel ini dari sini. Nah, nanti hasil pengukuran akan dihasilkan minus 17 minus. Jaringan fiber optik semakin kecil yang dia dapat, itu semakin bagus jaringannya. Maksimal itu minus 25 derajat, minus 25 dB maksudnya. Nah, semakin di bawah 25 dB itu semakin bagus. Nah, rata-rata jaringan bagus itu di atas 15, di bawah 25, itu jaringan yang sempurna. Gitu. Setelah kita ukur, kita rakit jaringan fiber. Nah, yang ini alat namanya pelindung. Kita sensor ya. Ini namanya pelindung. Nah, pelindung jaringan indoor. Nah, kita jaringan indoor kita masukin ke sini dulu. Nah, ini namanya kotak. Nah, Bu aja. setelah ini kita masukin kabel ini ke modem ini. Nah, untuk mempercepat waktu, bolehkah Ibu Nur Aida membuka modem ini? Ya, baik. Saya buka dulu ya. Baik, saya serahkan. Nah, ini kan modem Huawei. Nah, di kelasnya ini kan namanya modem tipenya Huawei. Kita bisa dilihat dari sini tipenya Huawei. Nah, modem ini yang paling tinggi di kelasnya. Modem ini minimal band itu bisa mencapai 1 GHz per second. Dibandingkan modem yang sebelumnya itu cuma sampai 70 MHz per second. Nah, nanti dari kabel ini kita buka ini dulu, colokannya di sini. Nah, nanti ini kita buka dulu penutupnya. Kita buka penutupnya. Nah, setelah kita buka, kita masukin ke sini. Nah,
fungsinya kabel ini masuk ke sini, ini tuh dari gelombang elektromagnetik dirubah menjadi frekuensi untuk biar kita bisa searching ke internet. Nah, kenapa harus pakai fiber? Karena dia pengantaran data bit per secondnya itu lebih besar dibandingkan jaringan yang lainnya. Nah, nanti habis ini kita sesi penyetingan modem fiber ini itu apa sih? Nah, dalamnya itu penggunaannya apa aja. Nanti kita review ulang. Nah, nanti kita penyetingannya setelah ini. Sesi ini kita dilakukan. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara penyetingan WiFi pada modem Huawei. Nah, kita pastikan dulu analogisnya nyala semua. Nah, nyala semua. Kemudian kita cari yang Huawei. Nah, di sini kita kelihatan namanya Huawei 4,4i X4TW. Nah, kita hubungkan. Nah, di sini kita masukin password. Nah, passwordnya kita bisa lihat di belakang modem ini, di sini. Untuk password kita bisa lihat di sini, SSID. Nah, kita masukin passwordnya 84 GB P 2F. Nah, setelah kita masuk ke sini, nah kita sambungkan. Nah, di sini terangannya menyambungkan. Nah, kalau kayak gini kata sandi salah, kita masukin ulang kata sandi. Nah, setelah kita sambungkan lagi, nah ini terhubung tapi tidak ada koneksi karena belum nyolok soalnya dari jaringan kitanya. Cuma ini bagaimana cara kita penyetingannya aja. Nah, setelah kita kesini, kita masuk ke Chrome, bisa ke aplikasi Chrome. Nah, penyetingannya seperti ini. Nah, setelah kita masukkan IP yang tadi, nanti muncul tampilan ini. Nah, tampilan modem yang ada di dalam sini. Untuk masuk loginnya, kita akunnya admin hanya besar. Nah, passwordnya sama, admin kecil semua. Kemudian kita login. Nah, di sini untuk menyetingkan WiFi kita masuk ke menu WLAN. Nah, di sini namanya Huawei. Kita rubah settingannya. Contohnya kelompok 1. Nah, ini kelompok 1. Passwordnya WPA plus Anike. Yang ini kita checklistnya hilangin biar ngetahuin passwordnya. Kalau kita mau rubah, kita delete. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita masukin, kita apply. Nah, otomatis dia akan keluar dari halaman tersebut. Nah, coba kita cek WiFi-nya di sini. Ada nggak sih kelompok 1 itu? Nah, ini WiFi-nya yang setelah disetting. Nah, kita login di sini. 1, 2. Nah, selesai. Nah, di sini akan terhubung ke internet. Nah, untuk kita ngelihat nih siapa aja ini yang pakai IndiHome, kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, kita lihat ke status user device informasi. Di sini berikan informasi. Ini yang nggak bisa ngeliat.
ini yang pakai baru 1 orang. Ini Android SSID Galaxy 7 untuk ngetahuin siapa aja yang pakai WiFi kita. Nah, ini namanya Galaxy Ronin. Nah, begitu juga HP yang lainnya. Nah, sekian dari kelompok 1 tentang perakitan fiber optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.